Barang siapa yang mengatakan kepada seorang anak kecil, "Ta'al, sini aku berikan sesuatu." Padahal dia tidak memberikannya sesuatu, apa kata Rasulullah? Maka itu adalah suatu kedustaan. Sepele, tapi ini sering kita lakukan di rumah. Benar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iman rahimakumullah, lahirnya generasi-generasi sahabat yang luar biasa, pemuda-pemuda sahabat yang luar biasa seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Usamah bin Zaid, dan sahabat-sahabat mulia lainnya. Tidak terlepas dari bagaimana tata cara baginda Rasulullah SAW mendidik mereka. Karena itu, kita sebagai seorang pendidik, ayah, bunda di rumah, hendaknya belajar bagaimana baginda Rasulullah SAW mendidik para sahabat, sehingga lahirlah generasi yang disebutkan dalam hadis, khairul quruni qurni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Generasi terbaik kata Rasulullah setelahku yaitu para sahabatku. Kemudian tabi'in, kemudian tabi'it tabi'in. Label yang begitu luar biasa ini tentunya tidak terlepas dari pendidikan Rasulullah SAW. Karena itu kita perlu memperhatikan bagaimana Rasulullah mendidik, dan salah satu cara Rasulullah SAW mendidik generasi para sahabat, mendidik anak cucu beliau, yaitu dengan cara memberikan suri teladan yang baik. Dan ini perlu kita praktikkan di rumah kita ketika kita mendidik anak-anak kita, atau guru mendidik peserta didiknya di sekolah, yaitu dengan memberikan suri teladan yang baik. Kenapa harus suri teladan? Ulama menyebutkan suri teladan memiliki dampak yang besar untuk membentuk kepribadian seorang anak. Karena apa? Karena mayoritas yang ditiru oleh seorang anak itu yang dari orang tuanya, dari pendidiknya. Baik buruknya seorang anak tergantung bagaimana orang tua mendidik, memberikan suri teladan. Karena itu Rasulullah SAW sangat memerintahkan orang tua untuk selalu bersikap dan memberikan suri teladan yang baik untuk anaknya, dan melarang perbuatan sekecil apapun kalau itu melanggar syariat dan tidak termasuk perkara bagus, dilarang untuk dilakukan, apalagi depan anak. Rasulullah bersabda, "Man qala li sabiyyin haka thumma lam yu'tihi fahiya kizbah," kata Rasulullah. Barang siapa yang mengatakan kepada seorang anak kecil, "Ta'al, sini aku berikan sesuatu," padahal dia tidak memberikannya sesuatu, apa kata Rasulullah? Maka itu adalah suatu kedustaan. Sepele, tapi ini sering kita lakukan di rumah. Benar? Kita sering membohongi anak-anak kita supaya dia tidak menangis. Kita sering membohongi anak-anak kita supaya dia nggak rewel. Kita sering membohongi anak-anak kita supaya dia tidak ikut kita ke pasar, supaya dia tidak ikut kita ke suatu tempat. Itu sepele menurut kita, tetapi ternyata itu bisa membentuk kepribadian seorang anak sejak kecilnya. Apalagi anak-anak yang masih umur 2, 3, 4 tahun yang masih dikatakan peniru ulung. Jadi jangan salahkan ketika anak itu pembohong, jadi pembohong karena kita yang memberikan teladan pembohong. Sahabat iman rahimakumullah, anak itu akan meneladani, mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Sebagai bukti yaitu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bagaimana dia meneladani, mengikuti sosok Rasulullah SAW dalam perbuatannya. Ini menunjukkan bahwa anak itu peniru ulung. Ibnu Abbas bercerita, suatu hari aku nginap di rumah bibiku Maimunah. Nah, ketika suatu malam Rasulullah bangun untuk mendirikan salat, maka dia berwudu, kata Ibnu Abbas, dan kemudian mendirikan sholat. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, orang yang sangat senang meniru Rasulullah ini? Kemudian dia berwudu sebagaimana Rasulullah berwudu, dan sholat sebagaimana sholatnya baginda Rasul, tapi di samping kiri Rasulullah, ikut sholat dengan Rasulullah di samping kirinya.
Apa kata Ibnu Abbas? Maka Rasulullah menarikku dan meletakkanku di sebelah kanan. Karena itu memang sunnahnya sholat ketika bermakmum kan, yaitu makmum itu di sebelah kanan bukan di sebelah kiri. Sahabat iman, dari sini kita belajar anak itu meniru bagaimana orang tua melakukan sesuatu hal. Anak itu meniru bagaimana gurunya melakukan suatu pekerjaan. Karena itu berhati-hatilah. Ya. Berhati-hatilah di rumah, jangan sampai kita memperlihatkan hal-hal buruk. Ya, jangan sampai kita pengen anak kita rajin sholat, pengen anak kita itu menjadi ahli sholat, tapi kita nggak pernah sholat sama sekali. Tidak pernah mengajak dia tidak kita sholat. Yuk kita bersolat berjamaah di masjid. Tidak pernah. Dan jangan sampai kita pengen anak-anak kita ahli Al-Quran, kita belajar Al-Quran pun nggak mau. Kita membuka Al-Quran nggak pernah. Mengajak anak kita belajar Al-Quran nggak pernah. Ya jangan heran anak-anak kita hanya sekedar sukanya game, HP, gadget, itu yang mereka lakukan. Buka Al-Quran nggak pernah, karena kita memang nggak pernah memberikan teladan yang baik untuk anak-anak kita. Kita mengharapkan anak-anak kita jujur, tapi kita selalu berbohong, menampakkan kebohongan di depan anak. Kita pengen anak kita menjadi anak dermawan, tapi kita tuh kikir, nggak pernah mengajak mereka bersedekah, mengajarkan mereka bersedekah. Ajarkan suri teladan yang baik, insya Allah anak itu akan mengikuti. Karena itu Imam Al-Ghazali mengatakan anak itu seperti permata yang masih mentah, tergantung bagaimana kita membentuknya. Kalau kita berikan contoh yang baik, biasakan dengan perkara baik, insya Allah dia akan tumbuh dalam kebaikan. Dan sebaliknya, kalau kita biasakan dia dengan keburukan, dia akan tumbuh dalam keburukan. Wa na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, cinta kepada Allah dan Rasul, dan juga berbakti sama kepada orang tuanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.